Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada maghrib kali ini kita berkumpul di Masjid Al-Fatah yang seperti biasanya kita mengadakan kegiatan rutin yaitu halaqah Al-Quran. InsyaAllah dikhususkan untuk malam ini kita akan ada sedikit haflah wisuda untuk para peserta di kelas pratahfidz yang dibimbing oleh Al-Ustadz Ahmad Saifullah LC hafizahullah, yang sudah berhasil menghafal di juz 30, yang insya Allah malam ini acaranya akan diberikan semacam wisuda berupa sertifikat, dan insya Allah kita akan mendengarkan sedikit tausiah dari Al-Ustadz Muhammad Khalid Syar'i LC hafizahullah untuk kita semua. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang saya hormati dan saya sayangi, seluruh peserta tahfidz tahsin di Masjid Al-Fatah. Begitu juga seluruh para ustadz dan ketua yayasan kita, Pak Yasir, dan Ustadz Abdul Hadi, Ustadz Muhammad, Ustadz Aiman, Ustadz Saifullah, dan Ustadz Ghazi, dan Ustadz Zubair, dan Ustadz Gilang. Barakallahu fikum. Pada malam hari ini, sebagaimana saya telah dikabarkan sama Ustadz Ahmad Saifullah mungkin sekitar 2 pekan yang lalu kalau nggak salah, ya, ada 2 pekanan kurang lebih lah ya, ada kabar gembira bahwa tahsin yang dibuat di Masjid Al-Fatah halaqah ini, alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang bisa menghafalkan juz 30, dan itu kabar yang cukup membahagiakan bagi kita di Masjid Al-Fatah, ya. Karena tahsin yang halaqah seperti ini yang antum pesertanya juga pada punya kerjaan masing-masing, kemudian meluangkan waktu di setiap hari Kamis dan hari Senin, ya. Kemudian di habis maghrib sampai Isya, sampai lebih dari Isya, kemudian progresnya cukup baik, bisa sampai menghafal Al-Quran, ya. Walaupun ini juz 30, tapi inilah sebuah step yang patut untuk kita syukuri bersama. Karena subhanallah, kita mungkin baca Quran, ya, atau kenal dengan Al-Quran, bahkan kenal dengan juz 30 itu udah dari kita kecil. Cuma subhanallah kadang gak naik-naik. Dari kecil bacanya wadduha, sampai gini hari wadduha paling panjang. Kalau mau top sabbihisma rabbikal a'la, ya. Dan begitu ada penaikan bisa hafal juz 30, ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini kemampuan bisa ngafal juz 30 ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalamullah, perkataan Allah yang kita hafal lebih mulia dari perkataan siapapun. Bayangin Allah berbicara kemudian kita menghafalnya, ini azim, luar biasa. Ya. Dan juz 30, ya, itu banyak kan, suratnya kan banyak, pendek-pendek, ya, dan itu sangat bermanfaat saat kita mau sholat. Makanya para ulama mengatakan di antara pendorong kita bisa banyak sholat tahajud, banyak hafalan. Semakin sedikit hafalannya, biasanya semakin males sholat tahajudnya. Tapi kalau hafalannya banyak, semakin termotivasi kita untuk bisa membaca hafalan kita di sholat-sholat yang kita lakukan, terutama sholat tahajud, ya. Juga di samping itu, ya, patutnya memang seorang muslim ini selalu mengupgrade keilmuannya di setiap tahun, ya. Misal sekarang juz 30, iya, tahun besok, ya, sekarang bulan Safar besok kita punya target bahwa kita sudah juga juz 29, ya, dengan tetap memegang juz 30, ya. Dan ini memang progres yang harus dilewati oleh seorang muslim dalam belajar. Dan ketahuilah bahwa baca Al-Quran, menghafal Al-Quran ini adalah step yang paling awal dalam belajar ilmu agama, ya. Dan antum juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juz 30 yang antum hafal ini semuanya udah di-store ke ustaz.
Ya, karena di samping itu ada orang ngakunya hafal juz 30 padahal ngafalnya sendiri. Ya, dan hafalannya biasanya berantakan kalau sendiri. Ya, ada kurang-kurang yang enggak tepat dalam hurufnya dan seterusnya. Ya, maka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, itu yang mesti dilakukan pada kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum menghafal juz 30, mungkin acara ini kami harapkan bisa bertambah membakar semangat kita bahwa antum pun berhak untuk menghafal juz 30 dan antum pun mampu menghafal juz 30. Bahkan menghafal 30 juz juga mampu. Ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Dan Al-Qur'an telah kami mudahkan, maka siapakah yang ingin mengambil pelajaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Qur'an telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama caranya benar maka itu akan mudah bagi kita. Dan kita sama-sama mengingat di malam hari ini hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya. Bacalah di hari kiamat nanti, di surga tepatnya, para ahli Quran akan ditanyakan, bacalah, naiklah, dan tartillah dalam membaca. Ya. Fa inna manzilaka, sesungguhnya kedudukanmu di surga itu tergantung akhiri ayatin taqra'uha, ayat terakhir yang kalian baca. Para ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan adalah tergantung banyaknya hafalan. Subhanallah. Ya. Tergantung banyaknya hafalan. Ini dinukil dari Tuhfatul Ahwadhi, syarah dari syarah Sunan Tirmidzi, dikatakan oleh Al-Abadi, Al-Azim Al-Abadi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa hadis itu mengajarkan kepada kita untuk banyak menghafal Al-Qur'an. Subhanallah. Ya, karena orang yang menghafal Al-Qur'an kedudukannya akan lebih tinggi di surga. Ya. Sebanyak itu hafalan kita, seperti itu juga kedudukan kita di surga. Ya, maka ini menghafal Quran walaupun juz 30 adalah sebuah hal yang kita patut syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan ditambah oleh Allah. Dan sebagai nasihat bagi kita semua bahwa jangan pernah juga ada ujub pada saat kita telah menghafal juz 30 atau kita telah pintar baca Quran. Jangan pernah ada ujub. Ya, karena kemampuan kita tidak lain, tidak bukan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa alhamdulillahi awalan wa akhira, kita puji Allah Subhanahu wa taala di awal sampai terakhir. Nah, sebelum ini ada ana pengen juga ya, dan Ustadz udah siapin, antum-antum di sini akan baca apa yang mesti dibaca Ustadz? Di An-Naba, ya kan? An-Naba. Tapi sebelumnya ana mau nanya Ustadz Ahmad Saifullah. Apa tantangannya Ustadz? Biar mereka bisa ngafal sampai juz 30. Tantangan terberat dari sang guru dulu, nanti baru ke muridnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sejauh kita ngajar tahsin ini, alhamdulillah memang di awal menghafal saya bilang sama teman-teman bahwa antum kan orang sibuk kerja Ustaz. Rata-rata teman-teman ini kerja dari jam 6 berangkat sampai 5 ya. Karena rata-rata berada di kantor. Ini kan kesibukan yang sangat luar biasa padat. Sementara setelah itu antum ke sini Senin dan Kamis harus setorkan hafalan. Maka saya sebenarnya bilang ke mereka bahwa silakan antum hafalkan, jangan membebani diri. Cukup semudah aja. Kalau minimal 1 ayat saja. An-Naba amma yatasaalun. Udah itu setor aman sudah. Tapi subhanallah Ustaz, yang mereka setorkan itu Ustaz, rata-rata 1 halaman. Masya Allah. Rata-rata halaman. Kadang setengah, yang paling kecil setengah halaman. Bahkan saya bilang antum jangan lebih dari 2 halaman. Udah maksimal 2 halaman aja. Untuk Senin 2 halaman, nanti Kamis tambah 2 halaman. Tidak boleh lebih dari itu. Tapi alhamdulillah rata-rata mudah untuk itu. Paling yang agak susah itu kan di surat-surat yang memang agak pelik ya. Maksudnya mirip-mirip ya, seperti di surat Al-Mutaffifin ya, sering pada kebulak-balik itu. Ada beberapa surat aja Ustaz. Ya, selebihnya itu insyaallah sudah ini. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Kalau dari teman-teman yang alhamdulillah sudah nyetor ke Ustadz, apa tantangan terberat lah bagi antum? Siapa? Silakan mewakili. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Salam. Mungkin tantangan terberat bagi kita murojaah Ustaz. Murojaah ya. Nah, di samping kesibukan juga ada keluarga, juga dibarengin kegiatan-kegiatan yang lain mungkin. Antum berapa lama sampai store selesai? Karena terbaru sih mungkin di sini sebulan Ustaz. Sebulan.
Sampai setor semua. Alhamdulillah. Sampai nyetor semua. Juz 30 udah. Juz 30. Terus murojaah tuh paling nyaman buat antum kapan? Ba'da asar. Ba'da asar. Sampai capek. Sampai ngantuk. Gitu ya. Barakallahu fiik. Coba silakan. Bismillah, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Terima kasih sebelumnya Ustaz kepada para asatiz memberikan kesempatan Ana untuk belajar di Masjid Al-Fatah ini. Jujur sangat senang sebetulnya berada di masjid ini untuk belajar tahsin, tahfiz bersama Ustaz. Ya, terkait dengan setoran Ustaz. Jadi ada ini sebenarnya pekerja di Sunter, di Sunter. Untuk kegiatan menghafal biasanya dihafal ketika berkendara di sepeda motor Ustaz. Oh gitu. Jadi sambil nyetir, sambil bawa motor, sambil menghafal dan murojaah. Kemudian setorkan di sore harinya kepada Ustadz Ahmad. Masya Allah. Murojaahnya juga di motor. Murojaahnya juga di motor. Tapi sampai sekarang aman kan, nggak ada kejadian apa-apa dia. Ntar denger neraka apa gimana dia. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Silakan. Oh iya. Silakan. Bismillah. Terima kasih buat para asatiz yang terutama Ustaz Saiful yang telah memberikan anak kesempatan untuk menyetorkan hafalan di mana masih ragu apakah ada salah atau enggak nih. Yang selama ini saya lakukan selama otodidak sendirian gitu. Kalau tantangan terberat sih ya itu paling kurang lebih mirip-mirip ya dengan teman-teman tadi. Mengatur waktu untuk murojaah di sela-sela kesibukan. Kalau emang lagi sibuk banget ya ketika perjalanan saya ke rumah di Depok naik kereta bolak-balik ke sini. Dari Depok ke sini? Ke Matraman. Saya kerja di kantor Matraman. Oh dari Depok ke Matraman, Matraman ke sini dulu. Iya. Baru ntar pulang lagi ke Depok naik kereta. Iya. Itu jadi saya manfaatkan di Depok di kereta untuk melakukan murojaahnya di kereta. Di kereta. Iya. Masya Allah. Ya dan kebetulan sih ya ini sudah hafal juz 30 sejak kuliah. Alhamdulillah. Jadi ya nggak terlalu merasa berat sih. Alhamdulillah. Nanti yang berikutnya mungkin ya mohon doa buat melanjutkan. Masya Allah. Ternyata jarak yang jauh nih penting ya. Bisa buat murojaah ya. Ini ada yang rumahnya di daerah sini nggak nih? Ada antum? Silakan. Nah. Kalau antum kapan tuh murojaahnya kapan? Di waktu duha. Biasanya waktu duha sama waktu duha. Duha sama malam. Masya Allah. Kalau nanya sama antum apa pesan antum untuk teman-teman mungkin yang sampai sekarang belum hafal dan lagi berusaha untuk menghafal, apa pesan antum? Satu, menghafal aja itu nggak cukup. Deketin mic-nya kedengarannya. Satu, menghafal aja itu nggak cukup. Karena Al-Quran itu kan cuma bukan untuk dihafal doang. Tapi saya tantangan yang sulit sekarang itu ngapalin tulisannya itu. Saya lagi berusaha ngapalin tulisannya sambil tahu maknanya itu. Itu tantangan berat tuh. Susah amat. Kadang-kadang kalau baca bisa nih kayak panjang pendeknya, mahorijil hurufnya itu kadang saya tanya Ustaz masih terbata-bata. Kadang-kadang sin saya baca sa, kadang-kadang sa saya baca sya gitu. Itu tantangan terberat. Tapi saya tetap berusaha buat tahu tulisannya, ya kedepannya saya tahu artinya per kata sama insya Allah pengen tahu tafsirnya insya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Coba antum apa? Pesan antum buat teman-teman yang lagi berusaha untuk menghafal sekarang. Dari pengalaman antum apa yang kunci paling kuat lah menurut antum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan untuk para asatizah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar tahsin. Untuk pesan terhadap diri sendiri dan teman-teman. Yang pertama minta pertolongan kepada Allah untuk bisa dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Terus yang kedua tetap semangat. Yang pasti ada masa-masa jenuh dalam menghafal Al-Quran. Tetap harus murojaah meskipun yang seperti Ustadz Ahmad Saifullah bilang meskipun nggak bisa satu halaman, setengah halaman ataupun berapa ayat seperti itu Ustadz.
Barakallahu fiik. Jadi doa jangan jangan putus asa kalau jenuh ya. Iya. Sabar ya. Tetap sabar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Khawatirnya hilang hafalannya. Betul. Dan itu yang khawatirnya. Barakallahu fiik. Saya belum ngomong. Silakan. Coba antum kasih motivasi ke teman-teman coba. Ya, bismillah. Mungkin motivasinya buat saya pribadi sama teman-teman mungkin lebih ke kita berharap punya cita-cita yang tinggi, Ustaz. Jadi cita-cita yang tinggi ya. Jadi sesuai perkataan ulama gitu ya. Kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi gitu. Kalau kita cita-citanya 30 juz, insyaallah dengan awal yang juz 30 ini insyaallah dimudahkan. Apalagi juga pernah dengar hadis ya. Ketika niat jujur, Allah akan wujudkan cita-cita kita gitu. Ya, tapi yang paling penting adalah minta pertolongan sama Allah. Mungkin itu yang memotivasi saya dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua gitu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Antum terakhir ya. Mesti bicara semua nih. Bismillah, alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Tantangan saya sih sebenarnya, saya ini kan pekerja juga. Yang berangkat pagi pulang sore. Kadang sampai maghrib, kadang sampai malam. Itu susah banget menghafalnya. Apalagi di rumah saya kan, di rumah itu saya di gang, banyak anak kecil gitu. Berisik gitu. Sama di rumah juga ada TV, ada. Di mana rumahnya? Daerah mana? Di daerah Pisangan Baru, Jatinegara. Itu sih Ustaz. Sama di tempat kerja itu juga agak sulit karena kan saya di pabrik. Bunyi bising-bising. Terus antum nghafalinnya di mana tuh? Di pabrik. Atau di pabrik kadang sela-sela itu. Atau kadang setelah pulang malam biasanya Ustaz. Malam ya? Malam Ustaz. Masya Allah. Apa dari pengalaman antum hafal 1 juz ini, kunci terbaiknya itu ada di mana? Kunci terbaik murojaah Ustaz. Murojaah ya? Murojaah Ustaz. Masya Allah. Dan kunci paling berat murojaah ya Ustaz. Ada beberapa orang bilang murojaah itu lebih berat daripada mindahin gunung. Nah ya, hafalinnya enak, murojaahnya ini yang Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Taib, Ustaz Aiman silahkan, next. Apa-apa. Barakallahu fikum. Mungkin sebagian dari pesertanya ya Ustaz Ahmad Saifullah belum datang ya? Masih ada 2 orang. Taib, sambil kita menunggu, insyaallah masih ada waktu hampir sekitar kurang dari 10 menit. Apakah cukup untuk tes hafalan Ustaz? Ya, Taib, selanjutnya insyaallah Ustaz Ahmad Saifullah akan menguji hafalan dari surah An-Naba ya Ustaz ya. Ya, tafadhal Ustaz. Taib, berikutnya ini qadarullah sebenarnya ada 9 peserta, cuman yang 2 masih di jalan ya. Silakan nanti, berarti ini ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taib. Ada lagi? Silakan nanti baca surat An-Naba, tapi 4 ayat sambung, 4 ayat sambung, 4 ayat sambung, sampai selesai muter lagi ya. Gitu aja. Saya mulai. Nah Ustaz. Dari mana? Kiri atau kanan? Apa tadi? Susah, mau pindah-pindahinnya susah. Ya, gitu aja. Silakan langsung, Mas. Ini nggak sesuai dengan rencana awal. Jangan tegang. Kalau tegang berarti hafalannya kurang bagus. Silakan. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. A'udzu billahi ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفك في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إن حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا جزاء فكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Baik, Ana punya challenge sedikit buat antum-antum, tapi dari Ustadz Abdul Hadi. Nanti suruh dia wasil ayu ayah اختبرهم بس شوية juz 30 aja, jangan yang lain. Ente pilih aja orangnya dulu biar tegangnya merah. Nada. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Mesti lebih sulit lagi. Kurang sulit. Betul. Ente lihat di handphone. Anda lihat di handphone yang lebih susah. Ente تبغى تختبر؟
Sambung biar susah. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr wal laili idza yashar. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Yakfi. Sekarang ana ya, tapi terserah siapa aja. Mau ini langsung urutan aja. Baik. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu zanna an lan yahur. Lanjut. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Yakfi. Barakallahu fik. Hasbuk. Tafadhal. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Insyaallah, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Dan kita udah nyiapin sertifikat dari Al-Fatah yang diidekan juga oleh Ustadz Ahmad Saifullah, barakallahu fik. Di sini ada beberapa nama ya. Plus juga ada hadiah dari Masjid Al-Fatah. Nih, silakan. Namanya aja Ustaz. Taib. Yang pertama kita panggilkan berdiri atau? Berdiri aja. Taib. Kita berdiri. Dipanggil dulu. Yang pertama kita akan panggilkan Akhina Al-Fadil Rosa Hartanto. Nah. Rosa, Masya Allah. Barakallahu fiik. Mana? Masya Allah. Nanti pegang nih foto. Harus nanti di tengah ya. Biar nanti di tengah. Hadiahnya. Siap. Barakallahu fiik. Silakan. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan nambah terus nih hafalannya, murajaahnya juga kuat. Terus. Kemudian berikutnya Pandu Hakam. Qadarullah beliau lagi ada tugas kampus. Oh. Mahasiswa dia? Nah, baru nikah Ustaz. Masya Allah. Pantas. Kemudian Akhina Al-Fadil Mulyadi. Fadal. Marhaban. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Nah, situ. Insyaallah. Allah barik fiik. Kemudian Akhina Muhammad Rifat masih di perjalanan. Baru nikah juga? Belum nikah Ustaz. Insyaallah bentar lagi. Yang kedua. Enggak. Jangan. Baik, berikutnya Akhina Muhammad Ihsan. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian Akhina Al-Fadil Lutfi Isiswanto. Kemudian Akhina Al-Fadil Karisman Mu'arrifan. Nih hadiahnya. Hadiahnya nih. Kemudian Akhina Al-Fadil Ihsan Adi Pernemana. Insyaallah Allah barik fiik. Fadhal. Masyaallah. Barakallahu fiik. Kemudian Akhina Al-Fadil Angga Ilham. Ya, masyaallah. Saudara Akhina Muhammad Rifat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, situ.
Barakallahu fiik. Anda minta semuanya, taruh jangan kemana-mana dulu. Sini. Ustaz, fadhol, sir, sekalian foto bareng-bareng sama Ustaz yang ada nih. Fadhol. Bareng-bareng. Bawa boleh. Enggak ada boleh apa. Yang penting hafalannya dibawa terus. Fadhol, Ustaz. Bareng-bareng. Kita berdiri aja. Alhamdulillah telah selesai haflah wisuda tahfidz Quran juz 30, insyaallah bermanfaat dan juga tambahan dari anak pribadi sebagai salah satu yang diamanatkan untuk pembimbing untuk di halaqah yang lainnya. Bukan tidak ada kata tidak bisa, insyaallah antum semua ada kemungkinan untuk bisa naik sampai ke halaqah yang pratahfidz yang insyaallah dibimbing sama Ustaz Ahmad Saifullah. Maka dari itu pesan dari kami semua, tetap semangat, jangan lupa untuk senantiasa meningkatkan murojaah, senantiasa memperbagus cara bacaan kita mulai dari makharijil huruf dan juga panjang pendeknya, dan insyaallah antum semua bisa untuk mengikuti di halaqah pratahfidz. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.